Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen organisasi. Nah, dimulai dari manajemen ya. Manajemen itu seperti yang dipelajari sebelumnya adalah semacam aktivitas dalam perencanaan, plan, pengelompokan organize, lalu pengarahan, actuating, dan yang terakhir pengawasan, controlling. Nah, untuk organisasi sendiri adalah sekumpulan manusia-manusia yang memiliki tujuan yang sama lalu bekerja sama dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sementara arti dari kedua tersebut sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi adalah bagaimana cara kita mengatur SDM, SDA yang ada dalam organisasi agar itu secara efektif dan efisien dapat dapat untuk menemukan dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam manajemen organisasi kita memiliki manajer. Nah, manajer sendiri adalah semacam induk dari manajemen organisasi sendiri tersebut. Nah, ketiga keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang manajer yakni pertama technical skill. Misal kita adalah manajer keuangan, maka kita harus mengetahui bagaimana pembukuan keuangan, terus cara kerja mesin keuangan dan lain-lain. Nah, untuk itu yang pertama. Yang kedua adalah human skill, yaitu bagaimana manajer harus dapat menjalin hubungan antar sesama karyawan dan kerjasama antar sesama kelompok. Lalu yang terakhir adalah conceptual skill, yaitu skill yang mengharuskan manajer dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik untuk kemajuan organisasi. Nah, berbicara tentang pengambilan keputusan dalam organisasi, pengambilan keputusan manajer dilandaskan oleh 5 hal, yakni pertama adalah intuisi. Jadi sebagai manajer kita bisa menentukan keputusan berdasarkan intuisi kita. Entah ini baik atau buruk, karena namanya intuisi maka ini seperti kabel atau kaca lah. Lalu untuk yang kedua adalah fakta. Mengambil keputusan berdasarkan fakta yang dimaksud adalah dari segala masalah-masalah yang ada di lapangan, itu kita mengambil fakta masalah yang ada di lapangan dan menentukan keputusan terbaik yang harus dilakukan sebagai manajer. Nah, lalu pengalaman, misalnya kita menemukan masalah dalam managing dan kita merasa pernah menemukan masalah yang sama dalam hal ini, maka kita dapat menggunakan pengalaman kita yang lampau untuk memberikan solusi dan penyelesaian yang baik untuk masalah tersebut. Lalu untuk kekuasaan, sebagai manajer kita berkuasa, yang berarti kita dapat mengambil keputusan berdasarkan otoritas kita atau kekuasaan kita. Ya, yang terakhir logika, yaitu kita harus mengambil keputusan secara rasional dan dapat diperhitungkan secara matang agar keputusan yang diambil sesuai dengan masalah yang ada. Nah, setelah itu kesuksesan organisasi itu tergantung bagaimana manajer mengatur setiap SDM dan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada pada organisasi. Nah, 8 langkah, misal kita sekarang berbicara tentang 8 langkah dasar dalam manajemen organisasi. Yang pertama adalah what action will be done, atau aksi apa yang harus dilakukan. Jadi kita pertama harus mengetahui inti masalah dari managing kita. Nah, setelah mengetahui, lanjut ke why has the action to be done. Mengapa hal ini, mengapa aksi ini harus diselesaikan? Ya karena ini namanya masalah, berarti kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Lalu lanjut ke where will the action to be done. Nah, kita harus mengetahui di mana letak masalah utama yang ada. Nah, setelah kita meninjau masalah yang ada, kita lanjut ke when will action to be done. Nah, kapan kita harus menyelesaikan masalah ini? Ini berkorelasi sama apakah ini urgent dan penting atau tidak. Nah, setelah kita menentukan, maka who will action to be done. Siapa yang harus menyelesaikan masalah ini? Bisa kita sebagai manajer jika masalahnya terlalu besar untuk ditanggapi oleh karyawan, atau bisa kepada karyawan juga jika masalahnya tidak terlalu besar dan hanya masalah-masalah kecil lah. Nah, how will action to be done? Setelah who will action to be done, kita datang ke how will action to be done. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut dilakukan? Sebagai manajer kita harus tahu, meskipun bukan kita yang menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui bagaimana masalah itu diselesaikan sebagai untuk mungkin pengalaman kita atau membenarkan jika ada hal yang salah dalam penyelesaiannya. Nah, hal itu tadi juga dapat dipecah menjadi
Pertama, mempelajari masalah, kita harus mengetahui inti masalah yang ada, lalu memperoleh informasi. Yang kedua, kita harus mengetahui detail-detail kecil tentang aktivitas atau siapa yang terlibat dalam masalah-masalah tersebut. Nah, lalu kita lanjut ke menganalisa dan mengklarifikasi informasi tersebut. Kita mengelompokkan hal-hal yang penting dan hal-hal yang jelas gitu, agar informasi yang terserap kepada kita itu informasi-informasi yang penting-penting saja. Setelah menganalisanya, kita merencanakan perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Ini selanjutnya kita lanjut ke alternatif perencanaan. Ya, kita harus dalam menyelesaikan masalah kita harus membuat alternatif, tidak hanya satu rencana saja. Jadi ada rencana A, rencana B, rencana C, dan setelah itu kita memilih ini rencana mana yang baik dengan kondisi saat ini. Jika misalnya rencana A biasa dan rencana B terasa lebih baik untuk kondisi saat ini, ya kita pilih rencana B. Setelah kita memilih rencana, kita menjadwalkan perencanaan tersebut. Kapan kita harus melakukan rencana ini dan siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah kita. Setelah menjadwalkan, maka datanglah ke pengecekan. Kita harus mengecek secara real ya, bagaimana lapangan bekerja dan penyelesaian masalah dilakukan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan materi tentang manajemen organisasi saya hari ini. Saya Muhammad Wahyu Rustiansa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.